Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 6 Juni, judul renungan kita, Prescott menyesuaikan penglihatan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." W.W. Prescott masih harus belajar lebih banyak lagi. Mayoritas umat Advent, dulu dan sekarang, percaya bahwa seperti yang dikatakan Ellen White, Allah mengilhami para nabi, dan mereka menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk mencoba menggambarkan apa yang Allah tunjukkan kepada mereka. Pada tahun-tahun sebelumnya di Battle Creek College, Prescott telah membaca sebuah buku yang berjudul Theopneustia, diterjemahkan dihembuskan oleh Allah. Berarti bahwa Allah secara harfiah mengucapkan kata-kata dalam kitab suci dan nabi sebenarnya hanyalah seorang sekretaris. Seperti yang dapat Anda bayangkan, pandangan ini akan menimbulkan kesulitan karena kata-kata yang tepat dalam Alkitab bervariasi sesuai dengan kepribadian dan ingatan penulisnya. Kecuali kita mau mengakui bahwa manusia bervariasi karena Allah menyukai variasi, dan bahwa variasi tidak berarti bahwa Allah dapat berubah, kita akan menjadi sangat bingung. Tetapi Prescott dengan tegas berusaha agar perguruan tinggi tersebut menerima bahwa Allah secara langsung mendiktekan setiap kata dalam Alkitab, tidak terkecuali tulisan-tulisan Nyonya White. Nyonya White mengatakan bahwa sikapnya menyebabkan kebingungan yang tak berkesudahan. Jadi, Anda dapat membayangkan krisis iman yang dihadapi Prescott ketika Nyonya White memintanya untuk membantu mengedit buku The Great Controversy. Pada awalnya, ia sama sekali tidak mau. Ia merasa ngeri memikirkan untuk mengubah atau bahkan memotong beberapa kata. Bukankah itu adalah firman Tuhan? Mungkin inilah sebabnya mengapa Nyonya White menulis penjelasan yang begitu panjang tentang bagaimana inspirasi bekerja, dan dia harus tahu dalam pendahuluan buku The Great Controversy. Anak-anak, Prescott berdoa dengan sungguh-sungguh dan akhirnya setuju untuk membantu. Tetapi tidak mudah untuk mengubah pikirannya tentang sesuatu yang telah ia yakini. Ia berkata, "Saya harus menyesuaikan pandangan saya tentang banyak hal. Saya akan mengatakan kepada Anda sebagai sebuah fakta bahwa hubungan tulisan-tulisan itu dengan hal ini, gerakan dan pekerjaan kami lebih jelas dan lebih konsisten dalam pikiran saya daripada sebelumnya." Sekali lagi, W.W. Prescott telah membiarkan Tuhan menuntunnya ke dalam terang yang baru, dan ia telah melihat manfaatnya bagi kehidupannya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang sama hari ini, kemarin, dan esok, jangan biarkan saya bingung karena kita manusia berubah setiap detiknya. Saya tahu bahwa kebenaran dan firman-Mu jauh melampaui pemahaman kami, sehingga yang terbaik yang dapat kami lakukan adalah menceritakan apa yang Engkau miliki, yang telah Engkau lakukan bagi kami, dan berharap hal itu bergema kepada orang lain.
Saya tahu bahwa seluruh Alkitab jika digabungkan adalah firman-Mu. Dan saya ingin dapat melihat bagaimana pemahaman saya tentang hal itu dapat diperdalam dengan melihat berbagai cara yang berbeda yang dicoba oleh orang-orang yang berbeda untuk menggambarkan karya-Mu yang mengagumkan. Amin.